Dari awal kan dulu pengen cita-cita punya program seperti itu, Kang. Kita coba ningkatin kreativitas di kampung kita. Kalau Wah, luar biasa. Saya pikir cuma sampai kabupaten gitu. kita udah sampai provinsi. Hebat, hebat. Ada. Halo, selamat pagi teman-teman dimanapun Anda berada. Saat ini kita ketemu lagi dengan saya di vlog Agus AS Studio. Saat ini saya berada di kawasan Gerbang Sawung Bako, yang mana adalah sebuah komunitas UMKM lokal di kampung yang akan meresmikan, bukan meresmikan, tapi ada acara konferensi pers. Untuk itu mari kita ikuti kegiatan ini hari ini ya. Suasana di tempat Sawung Bako, dan kebetulan ini kita ketemu dengan pemiliknya, teman-teman. Assalamualaikum Kang Dani. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kita ketemu lagi di sini setelah sekian lama ya. Sekian purnama. Saya dengar ada acara hari ini katanya jam 9. Hari nanti tanggal 10. Oh, tanggal 10 bukan hari ini. Bukan hari ini. Jadi kita lagi prepare hari ini. Oh, ya nggak apa-apa. Yang penting saya bisa main ke sini silaturahmi ya, Kang ya. Boleh. Ini kayaknya sepi-sepi aja, nggak ada agenda hari ini. Agendanya kita beberes. agendanya beberes. Kita prepare. Lagi setting-setting tempat ini. Oh. Sambil dekor-dekor dikit-dikit. Sekarang kayaknya kegiatannya udah lebih dari anyaman ini. Udah lebih dari anyaman. Lebih banyaknya edukasi sama pelatihan. Iya. Sini dulu. Kita melihat-lihat sekitar dulu, teman-teman. Nah, ada rekan-rekan juga. Selamat pagi akang-akang, udah sarapan? Alhamdulillah udah banget. Belum mulai kegiatan ya? Oh, kenapa ini ada perbaikan? Perbaikan musola. Oh, musola. Jadi fasilitasnya juga ada ya. Bukan kena hujan angin. Iya, kita kesini katanya teman-teman. Udah banyak ini, kita lihat contoh-contohnya. Wah, ini nih, ini showroomnya ya, Kang ya. Mini showroom. Bagus ini. Ya, silakan. Kita masuk dulu. Nah, produk-produknya udah banyak, teman-teman. Nanti kita minta kesempatan Kang Dani buat tanya-tanya ya, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Mungkin sekarang kita lagi prepare dulu, Kang ya. Maaf nih, saya tiba-tiba datang, kayak mengganggu aja. Saya sengaja kesini, Kang, biar teman-teman penonton saya nanti bisa mengetahui. Kan sebenarnya tema vlog saya adalah tentang keseharian di kampung gitu, kegiatan-kegiatan, dan kebetulan saya pikir di sini bagus juga nih, ada kegiatan yang mana ini adalah sebuah warisan budaya lokal, tapi saya lihat bisa naik kelas ya, Kang ya. Nah, alhamdulillah teman-teman, makanya nanti saya minta waktunya kita bincang-bincang. Ada beberapa hal yang ingin kita ketahui dari pemiliknya langsung. Ya, Kang ya? Boleh. Sip. Coba apa ya, gali ya. Apa di Buniayu itu ada apa aja? Setuju Kang. Setuju, Kang. Saya juga sebenarnya dari awal kan dulu pengen cita-cita punya program seperti itu, Kang. Kita coba ningkatin kreativitas di kampung kita. Betul. Kalau bukan oleh kita, oleh siapa lagi gitu ya? Betul. Nah, ini juga seru nih, menarik nih.
Ya, cukuplah buat podcast mah ya kita ya. Bukan lebih dari cukup lagi. Saya juga peralatan podcast juga ada, tapi saya belum pernah nyobain podcast. Nanti kita coba. Iya, iya, iya. Ini sebenarnya saya jarang silaturahmi ke sini karena sebenarnya saya juga punya beberapa kegiatan juga. Jadi bukan pengen melupakan gitu ya Kang ya. Dulu kan saya juga pernah ikut lomba di sini alhamdulillah. Tahun 2021 itu. Sekarang 2026. 2026. Perasaan baru kemarin Kang. Baru kemarin perasaan Wah, ya. seru itu. Dan itu jadi progres yang kita wujudkan di tahun ini. Lomba Mudah-mudahan. batik kita Ya, mudah-mudahan kita bisa ikuti terus nanti. Saya akan coba apa itu namanya? Kita dokumentasikan atau kita liput terus. Mudah-mudahan ada kegiatan yang bermanfaat buat kita-kita atau jadi inspirasi dan motivasi juga. Saya salut nih sama Kang Dani nih. Saya sebenarnya keduluan ini. Saya punya cita-cita. Tapi alhamdulillah sekarang saya merasa punya teman gitu Kang ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mewujudkan apa itu namanya? Kampung yang kreativitas, kreatif. Nah, saya tuh sayang gitu kan lihat apa namanya? Para pemuda gitu diem. Ya mungkin motorisnya nggak ada. Nggak ada motornya. Nah, sekarang mudah-mudahan kita banyak inspirasi nih. Saya juga lihat sering ya di YouTube atau di platform lain yang mana di suatu kampung di seluruh Indonesia ada beberapa desa gitu yang berhasil diantaranya mengembangkan kreativitas, terus wisata lokal, pokoknya kebudayaan apa namanya budaya lokal dan kearifan lokalnya bisa naik kelas gitu dan mereka berhasil. Amin, amin. Mudah-mudahan di sini juga. Nah, kita ini belum memberikan informasi Kang ya, sedikit informasi. Kita berada di lokasi tempatnya komunitas markasnya Saung Bakul yang punya Kang Dani nih. Kang Dani ini adalah seorang aktivis kreatif di kampung ini dan karyawannya saya lihat udah banyak juga. Nah, kita berada di wilayah di mana Kang nih? Di Kampung Gagunung. Kampung Gagunung, Desa Buniayu. RT 0105. Nah, barangkali nanti ada yang pengen tahu lokasinya. Nanti saya kasih barcode-nya di sini nih. Di Google Map ada. Tuh, di Google Map juga udah ada. Ya, sekalian nanti dari Google Map saya kasih barcode nih biar gampang atau kita di deskripsi kita cantumin ya. Boleh, boleh. Nah, nanti kita tanya-tanya. Saya mau keliling-keliling dulu yuk, Kang. Kira-kira ada apa aja nih, Kang, yang udah dikembangin di sini? Di sini yang udah dikembang itu banyak ya. Kalau kemarin, kalau dulu kita hanya sebatas fokus di alat rumah tangga, tapi kalau untuk sekarang kita lebih ke fashion juga. Lebih ke fashion. Iya. Di antaranya yang memang tadi ada di galeri juga, yang peci khas kecamatan. Kemudian kita juga coba untuk berinovasi untuk fashion. Nanti sabar Kang, jangan semua. Nanti kita ke ruang yang udah disiapin ya. Iya. Wah, saya punya pertanyaan macam-macam nih Kang nih buat pemirsa nih. Nanti kita liatin satu-satu. Pasti penonton kita nih, teman-teman kita di mana aja nih penasaran ini apa sih Saung Bakul dan siapa aja yang sudah tahu Saung Bakul gitu Kang. Ya kita keliling-keliling dulu Kang. Tempatnya ada apa aja nih kira-kira nih? Ini buat santai-santai nih, buat teman-teman yang pengen santai, sebatas ngobrol santai di sini. Nah dulu saya kan ikut lomba di sini Kang. Betul. Tapi masih beda, belum ngembang kayak gini. Nah kebetulan teman-teman saya berkunjung ke sini sedang tidak ada agenda resmi nih, jadi saya bisa bebas dengan pemiliknya. Tadinya saya pikir hari ini ada konferensi pers itu kok sepi gitu. Tanggal 10 nanti. Oh iya. Berarti Sabtu depan ya Kang? Sabtu depan. Mudah-mudahan lah saya libur kerja bisa datang ke sini. Sekitaran warga Saung Bakul cukup merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Nah, kita kembali ke awal Kang. Kita runut satu-satu biar pemirsa semuanya tahu gitu seluk-beluk dari dasar gitu. Nah, saya mau tahu dulu apa sih sebenarnya Saung Bakul dan
gimana sejarahnya dari awal bisa tercipta seperti ini gitu? Saung bakul itu pada dasarnya adalah satu wadah ya. Satu wadah untuk kami komunitas pengrajin anyaman bambu maupun pandan yang memang dibuat pertama kita upaya menjaga melestarikan kearifan lokal budaya leluhur ya. Iya. Yang pertama. Yang kedua kita itu punya mimpi ini bisa kita berbagi dengan kaum muda dan kaum Gen Z sebagai upaya generasi milenial maupun generasi Z itu untuk menjaga kearifan lokal dengan metode dengan upaya edukasi dari warga-warga sekitar. Terus yang saya mau tahu kan tadinya di sini tuh warga-warga itu pasti pengetahuannya itu belum tahu kita mau bikin apa gitu di saung bakul. Nah itu edukasinya dari mana itu Kang? Sebenarnya lebih ke challenge ya. Lebih ke challenge. Oh gitu. Iya. Jadi ketika memang ada teman yang punya produk satu sampling produk kemudian ditawarkan ke kita, kalau memang itu dasarnya dari anyaman dan bambu, jadikan itu challenge. Temanya berkaitan gitu ya, Temanya nyambung berkaitan. ya. Nah, itu salah satu challenge buat kami untuk berinovasi juga, dan memang hal-hal yang seperti itu yang sangat kami butuhkan gitu kan, sehingga teman-teman pengrajin warga inovasinya berkembang. Mungkin kalau nggak ada challenge mereka juga nggak bakalan berkembang kan. Iya. Jadi ini apa ya, memunculkan atau melahirkan sistem yang kreatif juga ya. Iya. Memicu orang gitu Memicu untuk orang. kreatif, bener, bagus. Dan ini kalau lihat kan produknya udah banyak, sementara bahannya gitu kesulitan nggak bisa mendapatkan bahan dari mana gitu? Kalau untuk bahan karena memang bambu ya di kampung banyak, samping rumah, belakang rumah kita masih banyak bambu. Dan memang mereka nanam itu untuk kebutuhan sehari-hari. Iya benar. Apakah beli atau Akang ini punya khusus kebun sendiri gitu gimana? Sebenarnya mah dari warga sendiri. Nah, jadi ketika mereka butuh mereka cuma ngambil. Kecuali kebutuhan memang produk yang kayak seperti ini nih, kayak furnitur. Nah, kita pasti butuh bambu yang memiliki kualitas dan memang harus benar-benar memiliki umur yang pas untuk ditebang. Berarti nggak sembarang juga teman-teman. Banyak ilmunya. Ternyata luar biasa nih si Akang ini, semuanya dipelajari dari nol ya Kang ya, dari dasar gitu. Nah, kita mau tahu juga nih, sementara produk yang sudah ada ini ada beberapa kategori, mungkin kategori apa aja kira-kira, mungkin misalnya perkakas rumah tangga atau apa gitu. Ya. Pertama kita punya produk tuh alat rumah tangga. Biasanya ini kelasnya emak-emak. Alat-alat dapur kayak boboko, kemudian nampan, kemudian hit, pokoknya alat-alat rumah tangga lah yang berkaitan dengan emak-emak nih. Yang kedua kita punya passion yang memang itu dibuat untuk untuk passion ya. Saya satu yang best seller itu peci anyaman bambu. Peci bambu unik teman-teman. Jarang-jarang, tapi saya lihat aparat pemerintah dan pejabat-pejabat juga pakai ya, banyak ikut pameran, terus laku juga banyak. Keren itu, estetik. Iya bener. Dan itu jadi peci khas Kecamatan Sukamulya. Luar biasa. Saya mengapresiasi banget deh sama pergerakannya, sepak terjangnya Kang Dani ini. Dan saya melihat begini Kang, tradisional anyaman bambu ini kan rakyat ya, budaya warisan leluhur dari dulu gitu ya. Tapi kok bisa gitu sampai sekarang akhirnya bisa naik level, bisa naik kelas gitu Kang. Gimana itu ceritanya? Pertama kita diberikan kesempatan untuk ikut banyak pelatihan ya di luar. Baik dilaksanakan pemerintah daerah maupun swasta. Kita ikuti berbagai pelatihan untuk pengembangan, mulai dari pengembangan produk,
pengembangan packaging, digital marketing, serta promo-promo yang lainnya. Dari kegiatan itu Kang Agus, kita banyak berkenalan dengan banyak relasi teman-teman dari daerah maupun luar daerah, sehingga dari situ mereka kepo. Lebih banyaknya mereka kepo ya. Mereka kepo. Kemudian dari situ juga dari beberapa teman-teman universitas juga mereka juga saking keponya berkegiatan di sini, dan ternyata salah satu teknik pemasaran mereka itu luar biasa. Oh, begitu juga ya. Ya, memang kadang-kadang saya lihat begini Kang, di kampung ini siapapun itu yang mau memulai usaha UMKM, kalau dapur produksinya rata-rata pasti bisa, rata-rata pasti pinter. Tapi yang jadi masalah ini adalah sistem marketingnya. Kemana harus menjual, gimana cara mendapatkan timbal baliknya gitu kan. Gimana harus BEP, break even point. Nah, itu jarang-jarang. Nah, sementara Kang Dani kan mungkin didapat dari pelatihannya. Kemudian mungkin dibantu sama departemen koperasi juga kali ya. Dari mana? Dari kabupaten atau dari Dinas Koperasi Kabupaten. Dinas, iya benar. Nah, itu juga bagus nih, pemerintah sebenarnya kalau ada hal yang positif ini udah seharusnya ya membantu kita nih. Karena di sini juga saya lihat Kang Dani ini menggandakan suatu komunitas UMKM ini bukan cuma pribadinya aja yang merasakan manfaat, tapi ingin membagikan lagi kepada warga sekitar gitu Kang ya. Dan yang poin yang paling saya acungin jempol adalah melestarikan budaya lokal, dan itu siapa tahu menjadi budaya nasional yang dihargai ya Kang. Amin. Dilestarikan. Nah, saya mau tahu Kang, dari aparat pemerintahan yang memberikan apresiasi itu udah sampai tingkat mana aja Kang? Kalau dari pemerintah itu kita udah sampai provinsi. Wah, luar biasa. Saya pikir cuma sampai kabupaten gitu impor. Kita udah sampai provinsi, dan memang Hebat. ada beberapa kegiatan yang provinsi berikan untuk kita, support baik support sistemnya maupun support perlengkapannya juga, dan mereka sangat bangga dengan adanya salah satu upaya dan bentuk kegiatan komunitas masyarakat yang berbasis kearifan lokal, dan itu jadi bagian kekayaan untuk daerah kita, baik kabupaten maupun provinsi. Kita iklan dulu sebentar ya Kang ya. Nah, iklannya adalah, yuk para pemirsa, bagi siapapun yang pengen mengetahui, atau di sini kan disediain produk yang dijual di tempat juga ya. Betul. Nah, nanti kita lihat produknya satu-satu, barangkali ada yang berminat atau barangkali bisa pesen untuk reseller nggak? Ya, kita ada 3. Tuh, ini suatu kesempatan yang bagus. Bisa jadi Buat reseller juga. Reseller online dulu. Iya, bisa. Jadi apa, affiliate. Nah, itu kan nanti bisa dikembangin. Ini adalah kalau yang menangkap pemirsa atau yang melihat tayangan ini seorang entrepreneur atau orang kreatif, mungkin ini dijadikan satu peluang besar. Peluang besar sangat. Yang penting pabriknya udah ada, tim produksinya udah ada. Kita tinggal ikutan marketing aja ya. Betul. Nah, ini jadi manfaat yang luar biasa di luar tempat ini. Iya. Nah, teman-teman, kenapa saya kesini? Ini sebenarnya bukan sengaja saya cari jauh-jauh ya Kang ya. Karena saya sendiri adalah seorang tetangga gitu. Dan saya langsung respect, langsung peka gitu. Karena kan tayangan-tayangan saya berisi keseharian di kampung gitu, biar orang-orang pada tahu bahwa di kampung kita ini di Provinsi Banten Kang ya, tepatnya di Kabupaten Tangerang, kegiatannya seperti ini, dan alhamdulillah saya berpikir ada banyak ternyata kegiatan positif yang belum kita eksplor kan. Mungkin satu-satu dulu ya. Di awal saya eksplor budaya-budaya di rumahan, di lingkungan rumah. Nah, kebetulan rumah saya sama Kang Dani cuma sekitar 2 kilo aja. Jadi kenapa tidak nanti kita coba kembangin media digital untuk salah satunya saung bakul ini Kang ya. Boleh ya? Boleh. Kita nanti Kang Dani juga ada program, mungkin ada acara. Nah, mudah-mudahan nanti suatu saat saya juga bisa bantu nih. Walaupun di belakang layar, yang penting saya udah berkontribusi untuk membantu mengembangkan kampung kita ini Kang. Betul. Saya punya cita-cita seperti itu aja, mudah-mudahan bisa terkabul. Amin. Saya berpikirnya begini Kang, sini kan bukan hanya di sini, mungkin di tetangga-tetangga saya aja banyak pemuda-pemuda yang masa produktif
tapi mungkin mentok berpikir pengen ngapain gitu, Nah, menghasilkan tidak, tapi ya buang waktu sia-sia. Nah, mudah-mudahan ini jadi satu inspirasi ya buat teman-teman. Gimana saran-saran Akang? sebenarnya kalau menurut saya bukan sesuatu yang sulit. Kita mulai dari yang sederhana aja. Kita mulai dari yang sederhana. Kita kalau anggapan dulu tuh membuat anyaman, bobokan dan sebagainya itu adalah sesuatu yang nilai rupiahnya kecil. Kalau kita kemas, kita jadikan sebuah edukasi, kita jadikan sebuah kegiatan yang istimewa, maka hasilnya juga akan luar biasa. Mulai dari yang sederhana. Kalau memang mau, sini ke sauna. Nah, itu. Sini. Ini kalau udah ada lampu hijau dari Kang Iya. Dani nih, biasanya wah super luar biasa deh. Kalau saya bener-bener, saya mau sih istilahnya, kalau andaikan deket tinggal melangkah, cuman ya walaupun agak jauh sih, tapi nggak terlalu jauh. Kebetulan ini cuacanya hujan. Tadi saya datang ke sini sebelum hujan ya. Iya. Nah, jadinya saya sekarang ya mentok aja di sini, nggak bisa kemana-mana. Kita manfaatin aja waktu kita ketemu silaturahmi ke Kang Dani untuk mengeksplor apapun yang ada di sini. Ya mungkin informasi dialognya segitu dulu Kang Dani. Nanti jangan diungkapin juga Kang Dani. Jangan habisin ya. Iya, jangan dihabisin biar semua penasaran. Betul. Nanti kita ada episode-episode lain. Saya pikirkan nanti temanya. Tenang aja ya, topik-topiknya kita kembangin. Pokoknya teman-teman kalau punya waktu luang, pengen berwirausaha, Boleh kesini ya? Boleh kesini. Bisa konsultasi juga kan? Bisa konsultasi. Siapa tahu ada ide apa gitu yang sesuai Betul. dengan mereka yang ingin gitu ya. Betul. Yang punya target gitu. Iya. Misalnya punya ide juga boleh disampaikan nih. Nah, sekarang kan musimnya Gen Z nih. Generasi Z gitu. Biasanya mereka tuh yang paling kreatif, Kang. Iya, sangat kreatif. Mereka sangat sangat improve gitu terhadap perkembangan situasi saat ini. Nah, siapa tahu ini yang namanya budaya lokal, budaya zaman nenek moyang kita dulu bisa naik kelas ke modernisasi gitu, bisa menyesuaikan zaman. Seperti contoh misalnya di pernikahan kan, Iya. dengan nuansa aksesoris atau ornamen bambu. Bagus kan? Bagus. Atau bisa jadi souvenir. Kita yuk sama-sama berpikir kreatif, menciptakan sesuatu hal yang memang sudah ada tapi dikemas dengan gaya modern. Betul. Bisa jadi souvenir yang unik, Iya. indah. Benar nggak, Kang? Betul. Nah, itu bisa kita kembangin. Paling utama menghasilkan cuan. Nah, itu tidak ada lagi kegiatan Iya. yang akan disenangi tanpa menghasilkan cuan. Benar ya, Kang? Betul. Nah, itu dulu, sekian dulu untuk bincang-bincangnya dengan Kang Dani. Sebenarnya masih banyak, tapi berhubung durasinya tidak akan cukup 1 minggu. Iya, enggak. Nggak buat akan. episode dulu. Soalnya masih seru. Saya kalau ngobrol sama Kang Dani, kalau malam-malam ya, Iya. dari jam 8 sampai jam 10, sampai diteleponin istri. Pulang. Karena masih seru. Pokoknya waktu itu kurang aja. Iya. Karena apa? Satu visi, satu misi gitu. Biasanya obrolan itu akan nyambung terus dan akan melahirkan suatu ide atau inspirasi yang kedepannya bisa diwujudkan gitu kan. Betul. Nah, waktu obrolan itu ternyata Kang Dani udah lebih dulu nih mewujudkan. Hebat nih. Sementara saya ya masih seputar media. Tapi udah keren kok. Mudah-mudahan Kang kita bisa saling berkontribusi. Misalnya Kang Dani punya komunitasnya, saya bisa bantu menyebarkan lewat medianya ya. Walaupun media lokal gitu enggak masalah. Yang penting mudah-mudahan cita-cita kita nih untuk mewujudkan kampung desa Buni Ayu yang kreatif, kita bisa mewujudkannya Kang. Mudah-mudahan semua mengapresiasi dan semuanya mendukung. Ayo kita lihat dulu sekitar Kang. Malah hujan Kang. Ya. Nggak bisa pulang. Ini kalau dulu saya lihat 2 tingkat. Iya. Dulu 2 tingkat. Sekarang karena efisiensi. Oh, Jadi diturunin jadi 1 tingkat. kayak ini Kang, bangunan di dekat bandara nggak boleh tinggi-tinggi. Iya betul. Khawatir ketubruk kapal. Iya. Ini nanti, wah di sini ada ininya apa namanya, maskotnya.
maskot kita nih. Kebetulan ini belum dirapiin teman-teman. Biasanya kalau ada event dirapiin Kang ya? Iya, kalau ada event kita bawa, kita satu paket dengan apa ya, satu paket aksesoris yang lainnya lah. Kang Dani udah sering ikut event teman-teman. Eventnya ada di hotel, ada di, wah pokoknya bagus-bagus deh. Saya sering lihat di medsosnya. Nah, kebetulan kali ini aja saya bisa ada kesempatan waktu ketemu dengan Kang Dani. Nah, kita pengen lihat contoh-contoh produknya kan. Ini nih. Ini belum kita tata ya, mau diberesin ini. Ini sih perkakas mak-mak nih. Yang dulu-dulu. Tapi sekarang modelnya udah agak modern ini. Udah nggak kuno lagi, udah nggak klasik lagi. Dan ini ada mesin untuk aksesoris-aksesoris yang diperlukan sebagai pelengkap barang-barang nyaman, jadi bisa kelihatan lebih estetis lagi. Nah teman-teman, mungkin segini dulu, sampai sini dulu edisi pertemuan kita kali ini di Saung Bakul. Mudah-mudahan ke depan nanti episode berikutnya kita bisa lebih eksplor lagi. Dan saya akan ucapin terima kasih banyak kepada Kang Dani telah mau menemani saya keliling walaupun beliau sedang sibuk ya. Ya segitu dulu Kang Dani ya. Baik. Selamat siang, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.